Kenapa gitu ya? Ah, baiklah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan, mahasiswa Polbangtan Bogor, jurusan Peternakan semester 5. Baik, di sini izinkan saya memberikan sedikit materi presentasi mengenai mengelola waktu untuk mahasiswa. Nah, yang dimana menjadi mahasiswa itu bukan hanya tentang kuliah dan ujian, melainkan bagaimana kita eh, melainkan bagaimana cara kita menyeimbangkan baik di kehidupan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu untuk diri kita sendiri. Nah, kemampuan mengelola waktu juga sangat penting untuk mencapai kesuksesan di setiap aspek kehidupan. Nah, yang pertama sekali yang harus kita mengelola waktu itu, kegiatan yang harus kita itu tuh pahami pola waktu. Nah, pahami pola waktu ini ada 3 ya. Yang dimana yang pertama itu kita menganalisis aktivitas kita, terus yang kedua itu kita identifikasi prioritas aktivitas kita itu apa aja, terus yang ketiga itu tentukan waktu yang ideal untuk melakukan eh, setiap aktivitas kita. Nah, terus ada buat jadwal yang fleksibel, yang dimana buat jadwal ini kita kayak membuat jadwal harian dan eh, ataupun jadwal mingguan yang mencantumkan semua aktivitas, terus bersikap fleksibel. Nah, jadwal yang kaku itu bisa membuatmu stres. Bersiaplah untuk menyesuaikan jadwal. Jadi kita tuh eh, bersikap fleksibel agar tidak membuat kita tuh cepat stres. Terus tetapkan batasan waktu. Nah, batasi waktu untuk setiap tugas. Misalnya alokasikan 1 jam untuk belajar, 2 jam untuk bekerja dan bekerja atau berkegiatan, dan 30 menit untuk bersosialisasi dengan teman-teman ataupun eh, warga yang ada di sekitar kampus. Memanfaatkan waktu luang. Nah, eh, kita tuh harus pandai memanfaatkan waktu luang, seperti eh, ada waktu senggang kita pakai untuk belajar, terus memanfaatkan waktu istirahat juga, terus hindari prokrastinasi dan tetapkan target harian. Misalkan eh, oh, target hari ini saya melakukan kegiatan lari, terus olahraga push up segala macam, belajar dan yang lain-lainnya. Terus tingkatkan efisiensi belajar. Nah, tingkatkan efisiensi belajar ini saya eh, menyarankan memakai 3 metode ya. Yang pertama itu metode Pomodoro, yang dimana metode ini melibatkan kerja fokus selama 25 menit, diikuti oleh istirahat selama 5 menit. Ulangi siklus ini selama 4 kali, lalu istirahat lebih lama selama 15 sampai 20 menit. Terus yang kedua itu teknik mind mapping, yang dimana kita membuat diagram sederhana untuk memvisualisasikan materi kuliah. Terus kita hubungkan tuh ide-ide utama dengan sub-ide dan detail, yang dimana ini tuh dapat membantu memahami hubungan antar konsep. Jadi kita tuh bisa memahami lebih dalam mengenai materi yang telah disampaikan oleh dosen pada hari itu. Terus kita menggunakan flashcard atau kita buat kartu kecil dengan pertanyaan di satu sisi dan jawaban di sisi lainnya. Gunakan kartu ini untuk mengolah materi dan menguji diri sendiri. Jadi kayak yang satu kertasnya untuk pertanyaan, yang satu untuk jawaban. Nah, ntar kita belajar dari situ, dari flashcard yang telah kita buat.
Terus ada atasi penundaan. Nah, ini mana eh, kita tuh dapat melakukan identifikasi penyebab. Nah, kayak pahami apa yang menyebabkan kamu menunda tugas, terus buat rencana aksi. Nah, karena kalau kita sudah mengidentifikasi, otomatis kita memahami tuh penyebabnya apa. Nah, di situ baru kita membuat rencana aksi untuk mengatasi penundaan tersebut. Terus teknik reward. Nah, eh, ini mana itu kita memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas yang telah kita kerjakan. Terus ada istirahat dan rekreasi. Nah, yang dimana eh, itu tuh melibatkan kayak tidur kita tuh cukup, terus olahraga teratur, makan sehat, dan bersosialisasi. Lalu eh, ada manfaatkan teknologi, yang dimana eh, kita tuh sebagai mahasiswa juga harus memanfaatkan teknologi yang ada di handphone kita, seperti aplikasi kalender, terus aplikasi timer, yang dimana aplikasi kalender ini kita gunakan untuk menjadwalkan mengerjakan tugas, terus acara dan deadline yang diberikan oleh dosen. Terus aplikasi timer ini kita bisa gunakan untuk membantu eh, fokus pada pengerjaan tugas, kayak kita kita batasi waktu kita untuk belajar berapa menit atau berapa jam dalam belajar agar eh, kita tuh fokus dalam mengerjakan tugas ataupun belajar kita, karena kebanyakan belajar juga itu membuat kita tuh hanya sebatas lewat saja, kayak misalkan kita baca kayak kita udah nggak fokus nih, itu pasti kita susah buat mengingat materinya yang telah kita baca. Lalu ada tetap termotivasi. Jadi mengelola waktu membutuhkan komitmen dan disiplin. Nah, di situ kita berikan reward kepada diri kita sendiri setelah mencapai target. Dan kita tuh jangan takut untuk meminta bantuan, karena eh, apa namanya, meminta bantuan jika merasa kesulitan, karena setiap orang itu memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Jadi kita temukan tuh strategi yang paling efektif untuk kita belajar, dan yang paling utama adalah jangan pernah menyerah untuk mencapai suatu tujuan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.